Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi di SKER 26, SKER 26 yang saya banggakan. Selamat malam, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sela-sela kerjaan Anda, rutinitas dan pulang kerja hari ini capek, kemudian harus juga melaksanakan perkuliahan ya. Dan perkuliahan ini juga lumayan menyita waktu, memporsir tenaga yang luar biasa karena setelah pekerjaan yang luar biasa berat dan melelahkan, kemudian harus kuliah setelah Isya, kemudian juga dilanjut ini yang kedua jam 21.40 sampai jam 00.10 ya. Ini luar biasa, apalagi di jam kedua ini ya. Maka dari itu, baik dari kami, unsur dosen maupun dari diri Anda, jika kita bayangkan luringnya, ini kita jam 10, 11 sampai jam tengah malam kita masih ada di kampus, sangat luar biasa ya. Terkecuali kalau memang paginya itu kita atau siangnya tidak ada aktivitas yang melelahkan ya, itu masih normal menjadi shift. Ini luar biasa. Tetapi walaupun demikian tidak mengurangi semangat kita semua untuk melaksanakan proses belajar mengajar ini dalam program sarjana ya. Baik, mengawali perkuliahan kita hari ini, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan di semester 4 ini ya. Tidak terasa kita di SKER 26 ini sudah semester 4, bahkan sudah di penghujung ya. Jadi bulan Juli ini sudah dan sekarang sudah memasuki tanggal 1 ya. Kita melaksanakan ujian akhir semester ya. Mungkin setelah Idul Adha ya nantinya. Ya, tidak terasa juga Anda semua sudah memasuki semester 5, tingkat 3, 6, 7, 8 ya. Beres lah, mudah-mudahan semua diberikan kelancaran ya. Kemudian selanjutnya salawat serta salam juga semoga tetap dicurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajarannya, termasuk kita mudah-mudahan di antaranya ya. Dan semoga kelak juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa dan mahasiswi di SKER 26 yang saya hormati, tema kita hari ini atau pokok bahasan pada malam hari ini adalah tentang analisis kualitas kredit ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari pelemparan kredit atau manajemen kredit ya, tidak semua sesuai ekspektasi, yaitu lancar ya. Terkadang ada beberapa yang memang ya, kurang lancar, kemudian dalam pengawasan khusus ya, kemudian juga ada yang kategori kolektibilitasnya diragukan, bahkan ada macet ya. Ini yang memang sangat dihindari dan diminimalisir supaya tidak terlalu banyak nasabah yang macet. Termasuk tindakan preventif ya dalam pemberian kredit, salah satunya dalam survei ya, dalam analisis kelayakan pengajuan kredit melalui para petugas yang disebut dengan account officer ya. Mungkin beberapa teman kita di SKER 26 yang memang praktisi di dunia perbankan ya, ini sudah memahami, bahkan sebetulnya ilmu ini sudah terimplementasikan dalam kegiatannya sehari-hari ya, seperti Bu Putri, kemudian Kang Sidik ya, ini yang di BCA, kemudian Bu Putri yang di BRI ya, ini saya kira sudah implementasi ya gitu.
Bahkan mungkin ilmu yang kita sampaikan hari ini menjadi makanan sehari-hari dalam briefing maupun meeting ya. Nah, karena tidak lepas dari kredit kemudian analisis kualitas kredit. Dan jika dipraktisi kita mengenal kualitas kredit itu dengan call 1, ya, call 2, call 3, gitu, call 4 sampai call 5. Nah, jika kita memahami di akademisi, yang dimaksud dengan call 1 di sini adalah lancar. Dan kualitas kolektibilitas seperti ini yang semua perbankan inginkan ya. Jadi dalam keadaan para nasabah kreditnya ini dalam posisi lancar. Artinya tidak ada frekuensi tunggakan satu kali pun, bahkan selalu tepat waktu ya. Jadi nasabahnya ini merupakan sebuah tingkat kesehatan dari kolektibilitas, kemudian dari net performance loan-nya 0%. Jadi ini sehat sekali ya, saya kira ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan kolektibilitas kedua itu adalah dalam pengawasan khusus. Biasanya dalam pengawasan khusus ini sudah mulai tersendat ya. Bayar sih bayar, tetapi biasanya melampaui tanggal yang sudah ditentukan. Gitu. Misalkan harusnya tanggal 10, dia bayar tanggal 20. Harusnya tanggal 20, dia bayar tanggal 30, bahkan lintas bulan. Gitu. Tapi tidak melebihi dari ketentuan yang dimaksud dengan dalam pengawasan khusus. Misalkan software administrator di situ ya yang punya otoritas super user memasukkan formula atau rumus bahwa dalam pengawasan khusus itu yang punya frekuensi tunggakan satu kali atau satu bulan sampai misalkan 60 hari atau sampai 30 hari, berarti satu bulan ya, satu bulan misalnya ya. Nah, jika ini dibiarkan, kemudian yang tadi ada nasabah dalam pengawasan khusus malah melebihi dari dalam kolektibilitas kedua, malah masuk di ke-32 hari. Kalau memang dalam pengawasan khusus itu antara tunggakannya antara 1 sampai 30 hari misalkan. Berarti jika ini tidak ada tindakan dan si nasabah tadi mengabaikan, kemudian masuk kepada hari ke-32, kemudian 33, bahkan ke-60, itu kolektibilitasnya sudah pindah ke kolektibilitas ketiga, atau biasa dalam praktisi atau di akademisi ya kita menyebut dengan kurang lancar. Jadi kolektibilitasnya sudah berpindah ke kurang lancar. Kemudian jika dalam otoritas administrator dan ketentuan perbankan misalkan kurang lancar ini yang memiliki frekuensi tunggakan 32 hari sampai 90 hari misalkan 3 bulan. Maka jika ini pun tidak dilakukan tindakan ya, kemudian nasabah tersebut dengan secara otomatis masuk dalam tunggakan frekuensi ke 91, 92, 93, bahkan 100 hari belum bayar juga, maka si nasabah kredit ini akan memasuki pada kualitas kredit yang keempat, keempat ya, yang disebut dengan diragukan, sudah diragukan gitu. Nah, sampai misalkan 120 hari masih diragukan. Jika ini pun terlepas ada tindakan maupun tidak, cuma intinya si nasabah tadi belum melakukan pembayaran, maka si jumlah hari tadi akan memasuki jumlah 121 sampai misalkan 122, 123 sampai 360 hari misalkan tahun ya. Nah, ini udah masuk dalam kolektibilitas macet. Nah, ini hanya salah satu contoh, terlepas nanti penghitungan bagaimana yang termasuk kategori frekuensi tunggakan dalam call 1, frekuensi tunggakan dalam call 2 yang disebut dalam pengawasan khusus, kolektibilitas dengan call 3 dalam kurang lancar, berapa hari sampai berapa harinya, nah nanti justru kita akan bahas tentu saja yang sudah menurut standar BI ya. Bagaimana itu tadi di awal saya hanya memberikan sebuah contoh saja gitu. Justru kalau untuk tindakan preventif harusnya kita juga di institusi bank punya sendiri ya supaya tindakannya lebih preventif. Misalkan kalau di BI yang disebut dalam pengawasan khusus itu yang memiliki frekuensi tunggakan 1 sampai 90 hari sampai 3 bulan itu masih dalam pengawasan khusus. Tetapi kan bagi kita uang itu tidak bisa berputar ya, idle 3 bulan, bayangin kalau angsurannya 2 juta, 3 bulan udah 6 juta tuh, sayang kan kita bisa putar.
Nah, untuk mengantisipasi hal itu, biasanya di bagian pembiayaan kredit ya mungkin punya strategi tersendiri sehingga dia merapatkan bahwa jika di software 1 sampai frekuensi tunggakan 1 sampai 90 hari masih kolektibilitas 2 ya dalam pengawasan khusus, maka dia mempersempit 1 sampai 30 misalkan. Sehingga kalau 30 kedua dia udah pindah ke call 3. Nah, ini maksudnya untuk di timnya dia itu lebih hati-hati, lebih waspada, lebih lebih apa ya istilahnya lebih mempererat, memperketat kembali supaya tidak terjadi. Walaupun di software mungkin masih dalam pengawasan khusus setelah 32, tapi di formulanya dia ya bisa di Excel, bisa mungkin dia bangun software sendiri ya di bagian kredit. Nah, itu sudah dalam call 3 kurang lancar sehingga gencar sekali kan tindakan-tindakannya yang dilakukan. Nah, beberapa tindakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang menyangkut kualitas kredit dari call 2, call 3 sampai call 5 yang dimaksud dengan dalam pengawasan khusus. Kalau yang call 1 saya kira lancar, tidak perlu ada penanganan ya, itu sudah yang hal-hal yang sangat kita harapkan ya. Itu penanganannya beda-beda ya, ada yang mulai surat ada teguran, ada WA, kemudian somasi, kemudian juga proses rescheduling, kemudian restructuring, reconditioning, kemudian juga terakhir bisa saja sampai di eksekusi ya, kolateral yang mereka jaminkan. Nah, tapi kaitannya hari ini adalah bicara tentang kualitas kredit. Nah, seperti apa lebih jelasnya tentang kualitas kredit, saya kira hari ini kelompok 7 ya. Setelah kemarin kelompok 6 belum mengirimkan juga sampai hari ini nih rekan Frilly sama Fikri, tolong disampaikan juga walaupun kemarin nggak sempat presentasi, tetapi tugasnya karena kalau nggak ngasih tugas nanti nilainya kosong. Nah, hari ini untuk kelompok 7 rekan Ernisa ya, kemudian juga siapa ini akan membawakan tentang kualitas kredit ya, kualitas kredit Ernisa sama Sri Wahyuni ya, Sri Wahyuni, dan saya kira hari ini sudah siap ya memaparkan di hadapan kita, dan saya mohon izin untuk ke belakang dulu tetap menyimak juga presentasi dari kelompok 7 ini dari rekan Ernisa Wulandari. Ernisa ini pindahan dari reguler ya di manajemen karena beliau sudah kerja jadi pindah ke kelas karyawan ya. Kemudian Sri Wahyuni, Sri ini kalau tidak salah kerja di Hatek ya. Jadi silahkan rekan Ernisa dan Sri untuk memaparkan apa yang barusan sebagai prolog saya sudah berikan gambaran ya tentang kualitas kredit bank. Dan untuk lebih jelasnya saya kira persilahkan saja untuk langsung dipresentasikan ya. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsa Wulandari dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kualitas kredit bank. Yang pertama ada manajemen kredit. Jadi kredit berasal dari kata kredir atau kreditum yang berarti kepercayaan. Nah, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan selanjutnya ada fungsi kredit. Jadi fungsi kredit itu ada beberapa. Yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan yang terakhir kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya ada kualitas kredit. Jadi kualitas kredit dari debitur bank merupakan parameter yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan ketepatan waktu pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Nah, ada 5 jenis kualitas kredit. Yang pertama ada kualitas kredit lancar, kedua kualitas kredit dalam perhatian khusus, kualitas kredit kurang lancar, kualitas kredit diragukan, dan kualitas kredit macet. Macam-macam kredit. Jadi yang pertama kredit menurut sifat penggunaan itu ada kredit konsumtif dan kredit produktif. Nah, yang kedua kredit menurut keperluannya. Yang pertama ada kredit produksi atau eksploitasi dan kedua ada kredit perdagangan. Kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan yang terakhir kredit jangka panjang. Lalu ada kredit menurut cara pemakaian. Jadi yang pertama kredit rekening koran bebas, yang kedua kredit rekening koran terbatas, dan yang terakhir kredit rekening koran off-topen. Dan kredit menurut jaminannya ada dua, yaitu unsecured loans atau kredit tanpa jaminan dan secured loans, kredit dengan jaminan. Organisasi kredit. Berbicara tentang organisasi kredit, harus diketahui dahulu tentang prosedur kredit, karena di dalam organisasi haruslah tercermin pengertian atau penelahan prosedur, pembagian tugas, pembagian atau pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit-unit lain di dalam bank. Sistematika pengelolaan kredit yang pertama ada perencanaan kredit, permohonan kredit, administrasi kredit, pengawasan atau pengamanan kredit. Lalu ada kebijaksanaan dalam penetapan suku bunga kredit. Nah, bunga kredit adalah suatu jumlah ganti kerugian atau balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah. Bunga uang itu ditentukan oleh preferensi likuiditas dan jumlah uang. Nah, bunga pada dasarnya punya dua pengertian, yaitu yang pertama, bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suatu keuntungan atas peminjaman uang oleh pengusaha atau nasabah. Yang kedua, bagi pengusaha, bunga dianggap sebagai ongkos produksi ataupun biaya modal. Lalu yang terakhir ada statistik untuk mengukur resiko kredit. Yang pertama ada non-performing loan atau NPL. NPL dalam arti gross adalah rasio jumlah nominal kredit dengan kolektibilitas 3-5 terhadap total kredit. Yang kedua ada loan at risk atau LAR. LAR adalah rasio kredit kolektibilitas ditambah kredit kolektibilitas 2 dan 1 terhadap total kredit. Statistik LAR meningkat dalam popularitas beberapa tahun belakangan ini karena dianggap lebih komprehensif dan antisipatif terhadap resiko kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kelompok 7 yang sudah memaparkan materi tentang kualitas kredit ya. Yang ingin saya komentari sebelum materi yang pertama adalah ini kan kerja kelompok ya, tapi kok yang presentasi cuma Ernisa ya, Serinya mana nih? Nah, ini berarti ada sebuah kerjasama yang baik ya, walaupun mungkin masih agak mending ya, karena ada yang bertanggung jawab, yaitu salah satu dari kelompok ini, Ernisa. Nah, cuma ini bagaimana nih? Harusnya sih lebih aktif lagi ya, karena dengan online sebenarnya masih bisa diuntungkan ya. Anda bisa bekerja, tapi Anda juga bisa melaksanakan perkuliahan. Nah, mulai semester depan mungkin sudah luring, nah, sehingga Anda yang kerja yang apapun harus menyempatkan untuk proses perkuliahan. Baik, selanjutnya tentang materi ya. Materi ini sudah bagus, tidak masalah mengupas kembali tentang kredit. Tetapi yang harus diperdalam sebenarnya oleh kelompok 7 ini adalah tadi ya, tentang kualitas kredit, di mana ada 5 kolektibilitas ya. Tadi Ernisa menyebut ada dalam kondisi lancar, kemudian dalam pengawasan khusus, kemudian juga dalam kondisi yang diragukan, kemudian atau kurang lancar dulu, kemudian dalam kondisi diragukan, dan kondisi kolektibilitas macet ya. Nah, yang harus diperdalam sebetulnya adalah di posisi ini karena menyangkut kualitas kredit.
Nah, bicara apa? Bicara tadi yang Ernisa sampaikan, menyangkut jumlah berapa frekuensi tunggakan, berapa hari tadi kata Ernisa, ya. Cuma di sini belum disebut berapa frekuensi tunggakan kondisi dalam pengawasan khusus. Kalau yang lancar saya kira tidak ada frekuensi tunggakan ya, nol. Kemudian dalam frekuensi tunggakan berapa hari untuk kondisi yang disebut dengan kurang lancar. Kemudian frekuensi tunggakan berapa hari dalam kondisi diragukan, dan berapa hari frekuensi tunggakan dalam kondisi macet. Mungkin teman-teman di perbankan yang hari ini sudah kerja di sana, ya ini memahami betul tentang ini. Jadi saya kira Ernisa dan kelompok 7 Sri ini harus diperdalam kembali, atau mungkin saja sebuah pancingan untuk pertanyaan ya, supaya nanti dalam diskusi mungkin Anda menyimpan jawaban itu. Sebenarnya materi itu ada untuk bisa dipancing dalam pertanyaan dan nanti akan disampaikan dalam diskusi mungkin saja ya. Cuma saran saya, kalaupun nanti tidak terjadi dalam diskusi, untuk kelompok 7 ini coba ditambahkan dalam materinya ukuran tadi yang jumlah hari menyangkut kualitas-kualitas tadi ya. Nah, selanjutnya untuk rasio ini juga yang resikonya berapa, entah itu net performance loan, kemudian juga LAR ini bagian yang sangat bagus untuk menganalisis kualitas kredit, sehingga nanti decision maker-nya tindakannya harus apa bisa kita ketahui ya. Baik, selebihnya bagus, cuma untuk teman-teman ya, nanti sebenarnya online itu punya kesulitan ya, tetapi kita juga harus disyukuri ya, dengan online Anda masih bisa bekerja, Anda mungkin bisa tiduran, Anda mungkin bisa menontonnya. Nah, tetapi tugas yang Anda kerjakan tolong juga disikapi dengan baik dan serius ya, karena mudah-mudahan mulai minggu depan atau mulai semester depan kita sudah mulai luring ya, dan kelasnya udah di kampus, sehingga proses pembelajaran mau yang sibuk, mau yang tidak, mau yang bisa presentasi, mau tidak, ya itu harus sama-sama datang ke kampus ya. Sebenarnya harus banyak disyukurinya nih dengan online ini ya, termasuk dosen juga gitu kan, karena bisa sambil ngerjain yang lainnya gitu ya, seperti itu juga. Termasuk juga bagi mahasiswa, terutama kelas karyawan yang super luar biasa sibuknya ya, karena harus mengerjakan banyak pekerjaan selain kuliah, dan nanti akan lebih repot lagi mengatur waktu untuk jika sudah luring ya. Baik, semoga tetap semangat dan silakan. Terima kasih juga kepada kelompok 7 ya, terutama Nisa tadi yang sudah mempresentasikan sendirian ya presentasinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.